Ya ampun, udah lama banget aku nggak ngeberesin meja kompor. Hai guys, tonton sampai habis video singkat aku hari ini. Sebenarnya aku beberes rumah tuh setiap hari, tapi kan nggak semua hal juga aku beresin setiap hari. Kayak meja kompor, lemari piring, atau tempat-tempat lain, itu aku nggak beresin setiap hari ya guys. Tapi sesekali aja. Nah kali ini aku mau ngeberesin meja kompor karena udah lumayan lama nggak aku beresin. Nggak aku bersihin ya lebih tepatnya, tapi kalau diberesin tuh setiap hari ya guys. Sebelum aku bersihin, ini aku beresin dulu barang-barang yang ada di atasnya. Piring-piring kotor aku simpan di tempat cuci piring, dan barang-barang lain aku simpan ke tempat semula. Sekalian juga di sini aku mau beresin kaki kompor dan lap-lap, nanti juga aku mau cuci kaki kompor sama lapnya. Tapi aku beresin dulu semua barang-barangnya sampai selesai ya guys. Nah, ini aku kumpulin semua lap-lap yang udah kotor, terus aku ambilin juga kaki kompornya. Kaki kompornya tuh banyak banget karena tuh ini kaki kompor yang kompor dulu. Sekarang kompornya udah rusak tapi kakinya kan masih kepake ya, jadi diambil. Lanjut aku ambil lap bersih buat ngelapin kompornya. Karena lap tadi tuh udah kotor semua, jadi udah aku simpan ke tempat cucian. Nah, ini buat ngelap-ngelapnya aku ambil lap baru atau lap yang masih bersih. Lanjut di sini aku lap-lapin dulu kompornya sebelum aku lapin lemarinya nanti. Padahal kompornya tuh udah tiap hari aku lap ya, tapi masih aja kotor. Wajar sih karena kan di lokasi ini tuh bersahabatan banget sama minyak dan bahan makanan lain. Jadi wajar banget kalau dia tuh kotor setiap hari dan harus dilap setiap hari. Bahkan kalau kita libur ngelap satu hari aja tuh bakalan kotor banget. Dan bagusnya lagi kalau kita tuh ngelapnya sehabis kita masak. Nah, ini aku udah selesai ngelapin kompornya. Lanjut aku mau turunin kompornya dan aku mau ngelap mejanya. Sumpah ini kotor banget mejanya, padahal tuh belum lama dibersihin. Beberapa minggu yang lalu tuh ibu aku udah bersihin meja kompor ini, tapi sekarang udah kotor lagi, jadi gantian aku yang ngebersihin. Ini tuh kotorannya lengket banget karena kan minyak ini ya. Sebelum aku lap pakai lap basah, aku mau lap dulu pakai lap kering biar kotorannya nggak terlalu banyak nanti kalau aku udah mau lap pakai sabun. Nah, ini aku udah mulai ngelap pakai air dan sabun. Udah lumayan enak ngelapnya. BTW itu kayunya masih kotor ya guys. Ini aku lap bagian porselennya dulu. Karena kalau aku lap bagian kayu yang di pinggirannya itu nanti bakalan porselennya kotor. Karena kan air sabunnya udah terlanjur kotor gitu. Ini lapnya aku pakai lap yang lain lagi ya guys, bukan lap yang tadi. Karena lap kering yang tadi tuh udah kotor banget. Jadi buat nyuci atau ngelap pakai air sabunnya aku pakai lap baru lagi. Menurut kalian meja kompor yang kayak gini tuh udah termasuk yang kotor banget atau biasa aja? Sebenarnya lemari ini tuh udah nggak layak pakai ya guys, karena kayunya tuh udah keropos. Kalau dilihat dari sisi atas sih masih bagus, porselennya juga masih bagus. Cuma ada yang pecah di beberapa titik aja. Tapi guys, ini tuh sebenarnya udah nggak layak pakai karena kayunya tuh udah keropos, udah kemakan rayap juga gitu. Tapi karena belum beli lemari lagi, jadi ini masih kepake. Kalau bagian dalam sih emang susah ya dibersihin karena tuh udah kayak dimakan rayap dan bakalan rontok setiap hari. Tapi kalau bagian atas kayak gini tuh masih bisa dibersihin dan gak gampang kotor, mungkin seminggu atau 2 minggu baru kotor. Kalau kalian meja kompor kayak gini tuh dibersihinnya berapa hari sekali sih? Beda-beda ya guys, setiap orang. Ada yang bersihinnya 1 minggu sekali, ada juga yang setiap habis masak dilap. Bagian bawahnya ya guys, bagian bawah kompornya, bukan di bagian samping atau di atas kompor. Kalau di bagian samping atau bukan di bawah kompor itu aku selalu lap setiap hari, tapi kalau di bagian bawah kompor itu aku nggak lap setiap hari ya guys, jadi itu bisa kotor kayak gini. Oke, lanjut aja ke video ini. Aku udah mulai masuk ke lap bersih atau ngelap pakai air bersih gitu ya guys, bukan pakai air sabun lagi. Aku pakein selang waktu, itu rasanya lumayan satisfying ya. Nah, ini aku udah masuk ke lap kering biar nggak licin dan basah, jadi aku lap juga pakai lap kering. Alhamdulillah udah selesai bagian meja kompornya. Lanjut ini aku mau ngeberesin selang kompor aku. Jadi selang kompor aku tuh sengaja aku ikat pakai tali dan dilapisi kertas gitu ya guys. BTW ini tuh terakhir kali aku ganti kertasnya itu tahun lalu bulan akhir, makanya udah kotor banget kayak gini. Dan sekarang sekalian karena aku beresin meja kompornya, ini aku sekalian mau ganti kertas selangnya. Ini tuh ide aku aja ya guys, mau ngelapisin selangnya pakai kertas kayak gini. Karena tuh kalau selangnya kotor, aku tuh takut banget mau ngebersihinnya karena takut bocor gitu. Jadi ya udah aku lapisin pakai kertas aja kayak gini, terus aku ikat pakai tali. Biar nanti kalau kertasnya tuh kotor bisa langsung dibuka aja dan diganti kertas. Jadi aku nggak perlu nyuci selangnya guys, dan aku nggak perlu takut selangnya bocor. Selang kompor kalian kotor juga kayak gini nggak sih? Dan bagaimana solusi pribadi kalian buat ngebersihin selang kotor ini? Oke, ini aku udah selesai ganti kertasnya. Lanjut aku mau simpan lagi kompornya, tapi aku lap-lap dulu sedikit. Nah, ini aku angkat dan aku balikin lagi ke tempat semula. Nah, itu kertas yang di bagian ujung nggak aku ganti ya guys, karena masih belum begitu kotor. Aku ganti di bagian yang kotor banget aja. Selesai aku simpan kompornya, aku ini pungutin kertas-kertas yang udah kotor. Aku pungutin aja pakai tangan karena kalau pakai sapu tuh bakalan tambah ribet karena kan jauh. Pintunya tuh lumayan jauh dari lokasi kompor aku ini guys, jadi mendingan dipungut pakai tangan aja. Dan juga aku tuh nggak punya sekop guys. Nah, ini aku udah selesai ngeberesin barang-barang tadi. Lanjut lagi aku mau ngeberesin tempat perbumbuan ibu aku. Ini tuh di dalam lemarinya gini ya guys. Sebenarnya dulu tuh ada pintunya, tapi pintunya udah rusak
jadi diganti kain kayak gini. Sebenarnya kainnya juga baru aku ganti kemarin ya. Ini aku lap-lap dulu semuanya. Sebenarnya tuh ini tempat piring-piring gitu guys, tapi karena ada space masian jadi buat tempat bumbu-bumbu. Aku bersihin dulu pakai kain karena di sini tuh banyak banget bekas rayap gitu. Yang rontok-rontok itu guys, ini tuh juga setiap hari bakalan rontok. Jadi habis aku lap ini nanti sore atau besok udah rontok lagi. Sebenarnya bisa sih aku kasih stiker gitu, tapi stiker juga mahal. Jadi ya udahlah ya, tapi mungkin nanti aku bakalan lapis pakai karton aja, tapi nggak tahu deh kapan sempatnya. Di sini tuh juga banyak piring-piring simpanan ibu aku juga, jadi tuh agak ribet gitu. Nah, ini aku udah selesai ngerapiin satu raga, terus aku simpan aja semuanya sekalian sama talenan. Nah, setelah selesai di bagian bawah lemari ini meja kompornya juga udah kering, jadi aku mau simpan barang-barang yang tadinya ada di sini. Nah, karena aku udah selesai beberes, jadi ini aku mau langsung nyapu aja. Selesai nyapu aku mau angkat baju karena ini bajunya tuh udah kering dan bahkan udah diambilin gitu guys. Jadi tuh udah banyak gantungan yang kosong. Pas nyucinya banyak banget, pas ngelipatnya sedikit. Karena tuh udah pada diambilin gitu guys, padahal kan belum terlalu kering ya. Ini termasuk banyak sih lipatannya, tapi tuh kemarin pas nyucinya lebih banyak lagi dari ini guys. Nah, udah selesai aku angkat, langsung aja aku mau simpan ke dalam. Setelah aku simpan bajunya, ini aku mau lanjut cuci piring dulu pakai bak yang tadi ya guys. Jadi bak di rumah aku tuh bener-bener kepake buat apapun. Karena ya di sini nggak ada pantangan guys, kayak satu bak buat cuci piring, satu bak buat cuci baju gitu nggak ada. Jadi tuh kayak satu bak 1000 fungsi gitu, nggak apa-apa guys di sini. Nggak ada pantangan dan nggak ada pamali. Oke lah ya, di sini aku udah selesai cuci piringnya dan mau lanjut cuci kaki kompor sama lap-lap aku yang tadi. Agak susah sih menurut aku kalau nyuci kaki kompor karena kan dia bakalan nyangkut-nyangkut. Apalagi kaki kompor tuh lengket gitu kan. Tapi ini udah selesai, lanjut aja aku mau cuci lap-lapnya. Oh ya guys, aku tuh kalau nyuci lap emang nggak sampai bersih-bersih banget ya. Yang penting lapnya tuh udah nggak lengket dan nggak ada minyaknya. Nggak sampai putih bersih gitu. Makanya juga lap lantai ya atau lap meja. Nah, di sini tuh posisinya udah sore ya guys. Ini pemandangan sore dari dapur aku. Sore hari ini tuh lumayan bagus pemandangannya. Jadi kayak orange gitu. Perpaduan dengan ungu nih sampingnya. Bagus kan? BTW ini aku tag suara malah hujan guys. Jadi maaf ya kalau suaranya nggak begitu jernih. Oke, terakhir ini aku sebelum mandi sore aku mau lipetin baju dulu guys yang aku angkat tadi. Siapa nih di sini yang nggak suka sama pekerjaan ngelipetin baju? Beda banget sama aku yang suka banget sama ngelipetin baju. Maksudnya suka ngelipetin baju tuh kalau dibandingkan dengan cuci baju ya guys. Jadi kalau aku disuruh milih lipat baju atau cuci baju, aku lebih milih lipetin baju. Karena kalau cuci baju kan bakalan capek tuh berdiri duduk, sedangkan lipatin baju kan cuma duduk aja dari awal sampai selesai. Tapi kalau kalian tim yang mana nih? Karena kan setahu aku emang kebanyakan orang tuh nggak suka ngelipatin baju. Apalagi nyetrika ya. Sebenarnya nyetrika aku juga suka pekerjaannya karena cuma duduk aja kan, sama kayak ngelipatin baju. Tapi emang kebiasaan di rumah aku tuh nggak disetrika guys bajunya. Jadi nyetrika baju tuh pas mau berangkat aja. Maksudnya pas mau berangkat keluar gitu ya. Pas mau dipakai bajunya baru disetrika. Atau baju yang digantung gitu guys. Kalau bajunya digantung itu disetrika langsung. Oke guys, karena ini udah di akhir video, makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa selalu lakukan hal yang terbaik setiap harinya. Dah.